Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aquarius. Dua kali tarikan kartu tarot. Yang pertama membaca situasi Aquarius dengan pasangan sah, berikut situasi Aquarius dengan selingkuhannya. Namun sebelum mari memulai, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan untuk menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Baik ya, mana tahu ada yang melihat video ini datang dari kaum Aquarius dan ternyata bukan kamu yang diselingkuhin, bukan kamu yang menyelingkuhin, tetapi kamu yang diselingkuhin justru. Maka tinggalkan video ini dan cari nanti video untuk zodiak dari pasangan kamu yang menyelingkuhin kamu itu ya. Oke, kita awali dengan melihat situasi bagaimana nanti antara Aquarius dengan pasangan sahnya. Oke, ada Two of Pentacles reversal di situ, kemudian ada energi dari baik. Jadi kalau mari lihat ini pasangan sahnya Aquarius ini tuh mulai lemah hati gitu ya untuk ngejalanin hubungan dengan Aquariusnya gitu. Bahkan ya lemah hati di situ. Jadi kayak melihat bahwa membangun hubungan dengan Aquarius ini tuh bukan perkara yang mudah gitu ya. Banyak tantangannya, banyak rintangannya, bikin dia di situ jadi emosional gitu ya. Mungkin bahkan beberapa dia jadi kayak susah untuk mengontrol dirinya dia. Mungkin ketakutan di situ yang semakin besar, kecemasan yang semakin besar, rasa percaya diri yang hancur, ambiar gitu ya. Dan kemudian ini bisa yang kayak aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan dalam hubungan ini. Maka untuk beberapa ini bisa depresi ya, beberapa ya depresi, bisa beberapa di situ yang kayak ngamuk-ngamuk yang nggak jelas gitu ya. Anak-anak pun dimarahin jika mereka sudah punya anak. Atau bahkan dia tidak merawat diri dia sendiri, dia tidak menjaga diri dia sendiri dengan baik kayak gitu ya. Ini bisa kayak dapat penyakit darah tinggi juga gitu karena rasa stres kayak gitu ya. Jadi kayak yang bilang bahwa aku nggak bahagia di sini, terlalu banyak rintangannya gitu ya. Internal saja antara mereka berdua mungkin goyah banget gitu ya. Mungkin sisi keuangan juga down gitu ya. Misalnya kalau dia ini istri, uang belanja aja sudah mulai berkurang, semakin berkurang kayak gitu ya. Semua itu terasa dia aja yang backup kayak gitu ya. Nah, jadi kalau mau untuk bertahan dalam hubungan ini, setidaknya di akhir pertengahan hingga akhir dari Januari, mungkin dia kayak ngibarin bendera putih gitu ya. Aku nyerah gitu lah. Aku menyerah di sini. Aku mundur saja dari hubungan ini kayak gitu. Jadi beberapa mungkin di sini setidaknya di pikiran gitu ya, udah mulai mencari ketenangan atau pengobat hati, pengobat pikiran dengan macam-macam cara. Kayak gitu ya. Jadi maksudnya mari ini kayak bisa bilang ini pelarian gitu ya. Mau lari dari situasi hubungan dengan Aquarius ini gitu. Ya, entah gara-gara apalah di situ. Yang jelasnya kalau mari bilang sih dia di sini tuh nggak bahagia dan kemudian mungkin ini tipe seseorang yang membutuhkan orang lain gitu ya. Sebagai penopang diri juga gitu. Jadi kayak yang merasa aku ada apabila ada orang-orang yang membantu aku untuk eksistensi diriku. Nah gitu. Jadi kayak yang nggak mau sendiri tipe orangnya gitu ya. Nggak mau sendiri. Maunya itu kayak dikelilingi oleh mungkin bukan banyak orang tetapi ditemenin oleh seseorang kayak gitu ya, karena di dalam hubungan ini tuh terasa hampa. Nah jadi ini juga bisa yang kayak
dia butuh terus-terusan genjotan motivasi dari saudara kah, dari teman-teman kah, atau dari siapalah yang seperti itu ya. Biar dia tidak merasa bahwa kehidupan dia ini tuh isinya ngenes gitu ya. Isinya ngenes. Jadi dia kayak yang butuh ada seseorang yang mengingatkan bahwa hidup dia ini tuh nggak akan hanya berakhir gara-gara situasi hubungannya dia dengan Aquarius tidak berjalan dengan baik. Nah, modelnya kayak kita. Sekiranya pun kalau dia ingin mempertahankan hubungan ini, dia mungkin bisa melihat juga ya bahwa hanya dia sendiri saja yang mau dan Aquariusnya nggak mau. Nah, modelnya kayak kita ya. Hanya dia saja seolah-olah yang ingin mempertahankan hubungan ini, tetapi Aquarius tidak gitu. Nah, jadi dia pun akhirnya yang kayak ya sudahlah gitu kan. Untuk apa memperjuangkan sesuatu yang tidak ingin diperjuangkan, atau untuk apa memperjuangkan sebuah hubungan apabila hanya dia sendiri yang mati-matian baku hantam dalam relationship ini gitu. Dia juga kayak yang mungkin sudah tidak punya daya lagi untuk apa ya, melakukan hal-hal yang mungkin saja itu bisa menyelamatkan relationship-nya dia dengan Aquarius ini gitu. Mungkin juga ketika dia mencoba untuk melakukan sesuatu gitu ya, jangan-jangan dia sudah diblokir, atau jangan-jangan Aquarius ini udah kabur dari rumah gitu ya, terus mau ngubungi kemana, mau dengan cara apa menjangkau Aquarius ini. Nah, kayak gitu kan. Jadi ya nggak ada jalan lain. Kalau memang harus putus ya putuslah. Kalau memang harus berpisah ya berpisahlah. Dan di situ dia saya rasa mulai perlahan-lahan kayak gitu ya, melenturkan dirinya dia untuk menghadapi bahwa situasi keterpisahan antara dia dengan Aquarius akan terjadi gitu ya. Untuk beberapa mungkin di sini sudah terjadi justru pisah kayak gitu ya. Mungkin yang satu sudah balik ke rumahnya, yang satu Aquariusnya bagaimana lah kayak gitu ya. Pokoknya kayaknya sudah ada jarak di antara Aquarius dengan pasangan sahnya ini, dan tanpa butuh repot-repot, atau memang karena rasa percaya diri atau kemampuan atau usaha yang mungkin saja bisa dilakukan tetapi nggak tahu cara ngelakukannya kayak gimana. Itulah yang membuat pasangan sahnya Taurus ini saya rasa mulai ya mencoba untuk mencari kebahagiaan bagi diri dia sendiri, karena nggak mungkin dia terpuruk melulu di sini gitu ya. Kalau misalnya selama ini dia membutuhkan backup supply finansial, katakan gitu ya, supply finansial dari Aquarius, maka finansial itu mau nggak mau harus dia backup juga, modelnya kayak gitu ya. Jadi dia akan menerjunkan dirinya dia ke pekerjaan di sana ya. Pokoknya yang kayak gimana bisa bikin hidup dia itu kembali hidup lagi. Nah, itu yang pasangan Aquarius ini lakukan. Jadi ndak lagi kayak repot gitu ya menghubungi, repot kayak gimana nih ya, apa yang harus aku lakukan ya. Udah ya nggak kayak gitu lagi. Melunturkan diri untuk menerima sajalah bahwa situasi antara dirinya dengan Aquarius ini tuh untuk momen saat ini ya memang adanya putus sambungan energi di situ gitu ya. Nah, Aquariusnya sendiri kalau mari lihat memang ini orangnya pergi gitu ya. Dia pergi di sini gitu. Dia pergi dari hubungan ini gitu. Dan ketika kepergian dia dari hubungan ini, saya rasa di situ dia yang kayak ngerasa aku siap ngejalanin hidup aku yang baru tanpa kamu pasangan sahku gitu. Jadi ini orang yang sudah benar-benar lapang aja pikirannya Aquarius ini gitu ya. Pikiran tuh lapang, hati tuh juga lapang kayak gitu ya. Jadi kayak yang dia nggak takut gitu loh hidup tanpa pasangan sahnya ini
gitu ya. Justru dia kayaknya lagi excited dalam hidupnya gitu. Wah, aku masuki fase baru nih dalam hidupnya aku ngejalanin hidup yang tidak seperti yang dulu lagi nih gitu ya. Jadi kayak yang ada kebebasan, ada perasaan merdeka di situ, kayak yang nggak ada beban gitu ya, tak ada rasa bersalah. Bahkan mungkin ini beberapa dari Aquarius ngomong, walah kenapa ya nggak dari dulu akunya itu selesai dari hubungan ini, keluar dari hubungan ini, kenapa ya, justru kayak gitu. Terlepas dari pasangan sahku ini tuh lebih bikin aku tuh punya hidup yang ringan kayak gitu loh. Jadi mungkin selama ini ya sudah ada pemikiran bolak-balik dari Aquarius, tak tinggali aja lah, tak selesaikan sajalah hubungan dengan pasangan sahku ini. Nah, sudah mulai di situ ada keinginan-keinginan ya untuk pergi gitu. Nah, tetapi barangkali masih ada pertimbangan-pertimbangan di sana gitu ya. Karena mungkin juga rasa takut ya jalan sendiri, atau mungkin karena ada beberapa faktor di situ, mungkin karena ada anak juga barangkali, atau mungkin takut dimarahin sama orang tua kayak gitu ya, atau mungkin kayak yang ngeri, wah agama melarang nih kalau terjadi perpisahan misalnya kayak gitu ya. Jadi dia lumayan lama, setidaknya mulai dari tahun lalu ya, 2022 yang lalu, jangan-jangan dia di situ ya sudah mulai semakin kuat keinginan untuk pergi, tapi masih moin ya, masih kayak poin waktu, entar aja lah, nanti aja lah, dicoba aja lah lagi hubungan ini, diusahakan sajalah lagi hubungan ini, yang modelnya kayak gitu. Tapi ya pertengahan dari Januari ini yang paling jelas bahwa sudah, ini selesai, close, kalau bisa itu close kisah, tutup kisah dengan pasangan sah. Jadi di situ dia juga mulai ngerasa kayak pesimis gitu ya, bahwa antara dia dengan pasangan sahnya masih ada kemungkinan kebahagiaan di depan sana. Karena setiap dia memikirkan tentang pasangan, ini boleh jadi ada trauma ya di dalam hubungan kayak gitu ya. Ada beberapa hal, mungkin 4 hal, 5 hal, 7 hal tentang relationship ini yang bikin dia itu kayak ngerasa empet gitu loh, kayak ngerasa dia menderita juga di situ gitu ya. Tapi juga jelas ada berbanding kurang lebih sama gitu ya di antara penderitaan atau trauma sama berpikir tentang atau menilai tentang hal-hal yang positif dalam relationship ini. Jangan-jangan memang masih 50-50 katakan gitu ya. Makanya itu yang membuat Aquarius ini tuh kayak yang mengundur terus untuk dia meninggalkan pasangan sahnya ini. Nah, kalau mulai dari tahun lalu, beberapa dari kaum Aquarius ini sudah tidak lagi berkabar, sudah berpisah dari si pasangan gitu ya. Dia sudah mulai menghilang dari tahun lalu. Sebenarnya dari tahun lalu itu ada itu kepikiran, aku balik lagi sama pasangan sahku ini, aku hubungin kembalilah dia kayak gitu. Tapi dia menahan diri di sana. Jadi ini energinya menahan ini, kalau mari lihat ya Aquariusnya. Dia menahan diri. Seberapa kangen dia, seberapa pingin dia bertemu dengan pasangan sah, atau pingin ketemu sama anak gitu ya. Tapi jika ini ceritanya sudah ada anak, oke? Tapi kemudian dia udahlah, entar aja lah, nanti aja lah gitu, nggak usahlah dihubungin, menunda. Nah, ketika dia belajar menahan diri dia untuk tidak terkoneksi dengan pasangan sah ini, lama-lama dia kayak dapat rasa nyaman sendiri akhirnya. Justru semakin terbiasa tanpa kehadiran pasangan sah. Nah kayak gitu. Jadi hubungan relationship dengan pasangan sah ini, mari lihat, pasti tidak baik-baik saja. Koneksi di antara mereka berdua ini, koneksinya itu kayak bahkan tidak ada sama sekali gitu ya. Beberapa mungkin nyambung sebentar, tapi tidak yang ngalir gitu komunikasinya. Sendat. Ada seminggu komunikasi, atau 1 hari komunikasi, 5 hari nggak komunikasi. Ya modelnya yang kayak gitu ya. Kalau mari tangkep di sini.
Jadi alih-alih memikirkan potensi untuk bersama dalam kebahagiaan kembali dengan pasangan sah, energi dari Aquarius untuk saat pertengahan hingga akhir Januari ini lebih memilih untuk melangkah, menghirup udara baru, ngejalanin kehidupan yang baru gitu ya, tanpa hadirnya pasangan sah ini gitu. Lebih banyak dia kalau dia merimangi, kalau dia membayangkan tentang hubungan dia dengan pasangan sah, saya rasa dia akan lebih banyak menangkap bahwa ketika dengan pasangan sah, kehidupannya dia itu akan tidak bahagia justru di sana gitu ya. Jadi dia mungkin kayak ngerasa bahwa penderitaan demi penderitaan akan berkelanjutan jika dia mempertahankan relationship ini. Ya, nah beberapa ya di sini kalau mari lihat kayaknya masih ada di satu atap yang sama, tetapi dalam bentuk interaksi mari lihat dia sekena-kenanya aja gitu ya. Mau pulang nggak pulang, mau hubungin nggak menghubungi gitu ya. Jadi mulai kayak ringan aja, beberapa diam gitu ya. Kalau mau untuk ngamuk-ngamuan, saling bertekak, keluar urat leher, menjerit-jerit ya, saling menyakiti dalam kata-kata ataupun dalam kata-kata lah terutama ya. Mari rasa di situ tuh nggak ada argumen, bertukar argumen di situ tuh kayaknya tidak ada ya. Jika koneksi ini masih ada ya, masih bisa lihat-lihatan, masih bisa ketemu-ketemuan, nggak ada di situ adu bacot gitu ya, adu bertukar kata silat lidah, nggak ada di sana. Tapi situasi ini cenderung di situ tuh anteng, di situ tuh tenang, dan bahkan bisa kayak yang masa bodoh. Itu ya koneksinya. Oke, dalam pembacaan ini hadir energi dari Gemini, kemudian ada Aquarius di sana, hadir Taurus, ada Leo di sini. Energi dari Aquarius si bebas merdeka juga hadir di sini, kemudian ada Capricorn di sana, Virgo hadir, Leo lagi di situ hadir. Ada keberanian untuk melepaskan diri nih soalnya ya, maka energi Leo, energi pembaharuan di sana gitu ya. Kemudian hadir energi dari Sagittarius di situ, kemudian hadir energi dari Scorpio. Baik, kita tinggalkan kisah-kisahnya Aquarius dengan pasangan sah ini, masuk kita ke pembacaan bagaimana Aquarius dengan pasangan selingkuhannya. Oke. Ada keoptimisan melangkah dengan kehidupan baru, kemudian ada kepesimisan yang sangat besar jika mempertahankan relationship dengan pasangan sah. Itu ya Aquariusnya tambahan. Baik, Aquarius dengan selingkuhan. Oke. Oke. Ini hubungan yang cukup berat. Ya. Ini hubungan yang cukup berat ya, terutama di awal-awal relationship atau belakangan-belakangan hari di hubungan relationship ini ya. Lumayan berat dirasa oleh Aquarius, tetapi ini orangnya kalau mari tangkep ya, dia jauh lebih kuat ini energi keinginan untuk bersama, membersamai, dibersamai oleh selingkuhannya ini. Nah, justru kayak gitu ya. Lebih hidup Aquarius ngerasanya ketika dia terkoneksi dengan pasangannya ini. Memang lagi tadi kata Mari ya, kayak dia merdeka, kayak dia lagi bebas banget kayak gitu ya, tanpa hadir pasangan sah. Jangan-jangan semua energi yang bisa tadinya dia bagi dengan pasangan sah, ini semua ditarik tuh dari pasangan sah, dari hubungan dengan suaminya kah, istrinya kah, atau pacarnya yang di sana, justru dibawa ke hubungan dia dengan selingkuhannya ini kayak kita ya. Memang tidak mudah rasanya ketika dengan selingkuhan gitu, dan barangkali juga di sini ada ini kayaknya mungkin si selingkuhan ini apa ya, ini kayak Aquarius yang mau serius tetapi dia tidak. Nah itu mungkin dia mau juga serius tapi orangnya agak-agak ruwet gitu ya. Orangnya ini tuh mari lihat masih mau ini agak egois kayak gitu. Mungkin keegoisan dia ini tuh entah dia merasa bahwa hubungan ini tidak pantas sehingga dia harus menyelamatkan dirinya dia kayak gitu ya,
atau memang ya bangsa orangnya memang egois juga di sana. Jadi maksudnya gini, energi pasangan selingkuhannya ini kalau Maria tuh jelas berantakan gitu ya. Jangan-jangan beberapa ini hanya modus. Ya, ini hubungannya hanya modus, entah itu modusnya karena butuh uang aja dari Aquariusnya atau hanya butuh sebagai teman selingan juga, jangan-jangan yang seperti itu gitu ya. Dan kalau Mari lihat memang ada keinginan untuk ngejalanin hubungan ini tetapi tidak 100%. Ngejalanin hubungan ini mungkin hanya sebagai batu loncatan bagi dia gitu ya. Makanya tadi kayaknya ada kebutuhan finansial di situ. Tapi orang ini kalau Mari lihat sih nggak tulus, justru kayak pengen entah itu mempermainkan saja atau justru itu yang kayak bilang bahwa aku nggak mau sama Aquarius ini gitu ya. Aku nggak mau dengan Aquarius ini. Jadi mulai dari kemarin-kemarin hari itu kalau Mari lihat kayaknya pengen pisah gitu, atau di sini dia bisa kayak seseorang yang lebih banyak menerima dan kemudian memberikan kembali, di situnya tuh nggak ada gitu loh. Tidak semua, tetapi di sini energinya ada beberapa yang seperti itu gitu ya. Jadi ini juga bisa ada ketidaksetiaan di sana gitu ya. Ada yang kayak bilang bahwa oh ini hubungannya hanya hubungan sekejap aja kok, ini hanya hubungannya sebentar aja gitu ya. Aku nggak mau berpanjang-panjang dengan Aquarius ini. Kalau dia mau memberikan sesuatu sama aku, oke, aku terima gitu ya. Tetapi kalau untuk mengembalikan ke dia atau memberikan feedback yang sama sebesar apa yang aku terima dari dia, oh sorry, no, aku nggak mau. Nah modelnya yang kayak kita ya. Modelnya yang kayak kita. Jadi kalau Mari bilang ini hubungannya ini ya, si pasangan selingkuhan ini Mari rasa dia di situ kayak yang orang tidak sama sekali tidak stabil di sana gitu, sama sekali nggak stabil. Jadi dia ini bisa kayak ngerasa dia selalu menjadi victim, dia selalu menjadi korban dalam hubungan ini. Ketika seseorang sudah berpikir dia menjadi korban, maka bisa jadi dia akan meminta kompensasi, padahal entah iya entah enggak gitu ya, tapi dia bisa akan meminta kompensasi perlakuan yang lebih banyak lagi gitu ya, lebih banyak lagi. Ini orang yang kayak selalu merasa kurang saja. Nah kayak gitu, melihat kesalahan orang lain bisa, tetapi melihat kesalahan diri sendiri di situ tuh nggak mampu. Nah beberapa di situ ya, beberapa gitu. Tapi ya tadi ada juga 50% dari pembacaan energi ini, karena ini kayaknya banyak masuk ini ya. Ada beberapa yang masuk di sini energinya. Nah beberapa yang kayak bilang bahwa Aquarius ini tuh nggak layak mendapatkan kasih sayang dari dirinya. Aquarius ini tuh nggak layak menjadi pendamping dia gitu. Entah karena nggak layak apalah di situ gitu ya. Jadi kayaknya tuh nggak pantas si Aquarius ini tuh berbahagia ketika dengan dia. Nah kayak gitu, nggak pantas hubungan ini tuh dijalanin gitu loh. Ya, jadi alih-alih mencintai dengan sungguh, justru si pasangan selingkuhan ini tuh boleh menganggap bahwa keberadaan si Aquarius ini sebenarnya hanya sekedar keberadaan saja, bukan untuk ditumbuhkan gitu ya, relationship ini ya, bukan untuk dirawat dan dijaga dengan baik di sana gitu ya. Jadi kayak ada tindakan juga yang nggak adil ya, yang dilakukan sama pasangan selingkuhan ini ya terhadap Aquariusnya. Nah seperti itu ya. Jadi Aquarius sendiri nih yang happy, yang seneng, yang mau gitu ya, ketika berinteraksi dengan si pasangan selingkuhan ini. Walau bagaimanapun, entah ini pun pandai memang berbohong gitu ya, pandai berdrama di situ sehingga bisa membuat Aquarius ini tuh tergila-gila dengan dia, merasa yakin, merasa mantap gitu ya. Jadi ini kayak yang ketika berinteraksi dengan selingkuhan ini, lagi-lagi Mari sampaikan bahwa Aquariusnya itu kayak nggak ngerasa ada ini salah nih gitu ya, berselingkuh tuh salah tuh gitu ya, meninggalkan pasangan anak-anak kemudian lebih memilih dengan selingkuhan itu salah, itu nggak boleh gitu ya, itu nggak adil, itu nggak benar. Aquarius masa bodoh di sana. Yang penting di sini tuh aku bahagia gitu. Yang penting kebebasan yang seperti ini tuh
membuat aku tuh ngerasa lebih hidup kayak gitu. Nah, modelnya di sana. Jadi kalau Mari bilang ini bisa jadi hubungannya agak lebih panjang ini ketika dengan pasangan sah antara ada dan tiada relationship-nya, bahkan di situ sama sekali nanti berkemungkinan tidak ada karena sudah terjadi ya ketidakberadaan dari hubungan gitu. Tetapi dengan pasangan selingkuhan ini tuh nyata, seolah-olah nyata di situ ya, dan memang ya nyata adanya gitu. Jadi Aquarius ini tuh akan belajar banget ini tentang si pasangan, walaupun pasangannya mungkin kayak gimana, random banget di situ energinya gitu ya, bahkan ada kebohongan, penipuan, kepalsuan ada di sana, atau seseorang ini selalu mencoba untuk menghindari Aquarius ya, meninggalkan relationship ini karena ada ketidakpantasan yang dia rasakan di sana gitu. Tapi kayaknya Aquarius ini mau bersabar gitu loh, mau sabar aja gitu ya, mau mencoba untuk mengerti gitu ya tentang si selingkuhan ini gitu. Jadi kayak yang mungkin ini lebih banyak dia hampir-hampir tidak melihat gitu ya adanya kenegatifan dari si selingkuhan gitu loh. Atau mungkin dia tidak melihat bahwa si selingkuhan ini tuh sebenarnya tidak menginginkan keberadaan dia dalam hidupnya si selingkuhan. Tapi Aquarius ini dengan cukup naif gitu ya, dengan cukup pede juga Mari rasa di sana ya, penuh percaya diri di sana gitu ya. Dia tidak melihat ada kenegatifan dalam relationship ini. Padahal si pasangan selingkuhan ini tuh ya acak adut juga ini di dalamnya. Energinya di situ tuh energi yang mungkin bahkan tidak menikmati hubungan ini gitu ya. Hubungan ini justru bisa bikin dia itu merasa empet gitu loh, merasa kayak yang tidak puas di situ gitu ya, atau tidak yakin bahwa hubungan ini tuh akan bermasa depan gitu loh. Nah di sana, jadi ini berbanding terbalik banget ini ya antara energi Aquarius dengan selingkuhannya ini. Kalau ini optimis, kalau ini bersemangat, kalau ini happy aja, kalau ini kayak yang sedang tergila-gila gitu ya. Ini kayak menganggap juga bahwa si selingkuhan ini tuh bukan hanya sebagai pemuas nafsu saja, tetapi ini juga kayak dia tersentuh gitu loh dengan si selingkuhan ini. Nggak tahu nih kenapa tersentuhnya. Jangan-jangan memang ya seseorang itu baik gitu ya. Jangan-jangan memang seseorang ini tuh yang kayak lebih banyak berkorban demi kebahagiaan Aquarius, entahlah di sana ya. Yang pentingnya Aquarius kayak ngerasa bahwa hadirnya selingkuhan ini itu kayak membawa semangat hidup baru bagi dirinya kayak gitu loh. Ya, semangat hidup baru gitu loh. Kalau dibilang ini berkorban banget ke si selingkuhan ini, berkorban demi kebahagiaan Aquarius, Mari rasa enggak gitu ya. Kadang-kadang begitu ya, cinta itu aneh gitu kan. Cinta itu aneh. Nah, di sana bisa jatuh cinta kepada seseorang yang masih gini-gini energinya gitu ya. Nah, di sana ya. Karena cinta itu tuh nggak bisa dicari alasannya tuh dia mau dengan selingkuhan ini tuh apa ya. Yang penting kalau dilihat-lihat dia happy, dia bahagia, dia kayak ngerasa bahwa wah ini adalah sebuah kado bagi dirinya kayak gitu ya. Kehadiran dari orang ini tuh kayak menjadi sebuah berkah bagi dirinya dia, walaupun tidak mudah relationship ini, tidak semulus yang dia harapkan gitu ya, tetapi setiap momen demi momen, hari demi hari yang dilalui dengan pasangan selingkuhan itu dia kayak yang bisa banget menikmatinya gitu loh. Nah di sana ya, jadi meninggalkan pasangan sah dan kemudian lebih memilih selingkuhan itu menjadi gambaran Aquarius. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Sagittarius di sana, hadir energi dari Libra, hadir energi dari Scorpio di sana, hadir energi dari Capricorn, Sagittarius hadir kembali, kemudian hadir energi dari Taurus, Virgo dan Capricorn di situ ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading yang berikutnya.